Ya, pimpinan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Ali Ahmad alias Ali Kalora tewas dalam kontak tembak yang terjadi di Desa Astina, Kecamatan Toruwe, Kabupaten Parigi Mutong, Sabtu pukul 18 WITA. Selain Ali Kalora, DPO teroris bernama Ikrima alias Jaka Ramadan alias Rama juga tewas dalam baku tembak tersebut. Kita akan lihat bagaimana perkembangan terkait operasi militer di wilayah tersebut bersama Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Ma'ruf. Selamat malam Pak Farid. Selamat malam Mbak Fani. Ya, Pak Farid, mungkin bisa dijelaskan kronologi operasi yang terjadi di lokasi. Sebelum saya menjelaskan kronologi, pertama saya mengucapkan rasa bangga dan hormat saya kepada seluruh anggota telah berupaya keras untuk senantiasa menuntaskan misi penugasan ini. Kejadian tanggal 18 kemarin, penyergapan kelompok Ali Kalora dan Jaka Ramadan tidak terlepas dari strategi besar kami dalam melaksanakan upaya penyekatan terhadap pergerakan kelompok MIT ini. Jadi kami setelah terjadinya pembunuhan masyarakat di Lemban Tongoa pada bulan November, kemudian di Kalimago pada bulan Februari, kami kemudian menyusun strategi. Kapolda dan Danrem dibantu oleh Kabinda, Koopsus, dan satuan lainnya melaksanakan operasi penyekatan, yaitu kami memasang pos-pos pengaman di setiap wilayah yang kami anggap adalah tempat pelintasan dan sasaran di mana kelompok MIT ini sedang melaksanakan intimidasi kepada masyarakat. Setelah 47 pos pengaman ini kami setting, alhamdulillah pergerakan kelompok MIT ini kemudian menjadi sangat terbatas. Sehingga kemudian kami, Madagoraya, Opsus, bisa melumpuhkan mulai dari Bojes dan Ajis di Parigi Motong, kemudian Irul dan Rukli, Irul dan Alvin di Andole, kemudian Qatar dan Rukli di Pegunungan Tokasa, dan terakhir kemarin Ambo, dan yang paling aktual adalah tanggal 18 pada pukul 17.35 anggota Madagoraya hasil menyergap Ali Kalora dan Ikrima. Ini bermula dari tanggal 10 terjadi pemunculan kelompok Ali Kalora dan Ikrima, kemudian tanggal 13 mereka muncul kembali meminta makanan. Karena itu kemudian Kapolda dengan Kepala Operasi Madagoraya, Brigjen Polisi Reza, melaksanakan analisa, dan kami dengan saya juga merumuskan strategi untuk pengerahan pasukan. Akhirnya dipilihlah satuan kecil dari Gegana 188 dan Yonif 502 dan pasukan 714 yang melaksanakan operasi penyekatan tetap melaksanakan tugasnya. Sehingga pada tanggal 15 kami tunggu sampai puncaknya tanggal 18 kelompok ini muncul di wilayah yang kita harapkan, karena anak-anak bisa melaksanakan ambush dengan sangat rahasia dan penuh disiplin. Akhirnya pada tanggal 18 September pukul 17.30 Ali Kalora muncul, ditembak oleh tim gabungan ini, disusul kemudian Ikrima juga tertembak. Ikrima ini dilaporkan oleh anggota sempat menarik bom yang ada di tubuhnya dan meledak. Akhirnya dia juga menyusul mati tewas dalam tempuran ini. Begitu, Mbak. Pak Farid, berarti perburuan ini tidak lepas dari pengepungan yang sudah dilakukan selama ini ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, ada berapa jumlah pasukan yang diturunkan, kemudian juga kondisi wilayah daerah tempat operasi dilaksanakan, apakah mempersulit pergerakan dari satuan tugas, begitu Pak? Ya, penguasaan medan yang sangat baik dari kelompok DPO teroris ini cukup merepotkan kami. Pasukan Madagoraya yang anggotanya lebih dari
beberapa unit seperti TNI, Polri, Kopsus, BIN, juga BAIS. Kami membagi beberapa wilayah menjadi sektor dan juga menjadi pos-poskat. Sehingga adanya poskat ini, kemudian kami dapat membatasi pergerakan kelompok DPO. Awalnya kelompok DPO ini begitu leluasa berpindah dari Parigi ke Sigi, dari Sigi ke Poso, Poso ke Napu, karena mereka sudah hampir bergerilya di hutan itu, hampir kalau kelompoknya Ali sendiri mungkin sudah hampir 8 tahunan di hutan, sementara yang kelompok baru naik seperti Ikrimah itu 4 tahunan mungkin. Jadi mereka sudah cukup paham situasi di hutan. Karena itu bertahun-tahun operasi ya. penyekatan yang kami lakukan dengan menempatkan pasukan pengamanan daerah rawan membuat gerakan mereka terhenti. Dan yang paling berperan satu lagi adalah peranan dari para simpatisan. Mereka, para simpatisan ini, membantu kelompok DPO dengan memberikan informasi tentang keberadaan pasukan TNI dan memberikan makanan serta perlengkapan. Sehingga kelompok teroris ini tetap eksis, mampu mereka melaksanakan operasi menghindari pengepungan dan pengejaran yang dilakukan oleh aparat. Baik. Ini kesulitan yang kami alami. Baik Pak Farid, kalau gitu bagaimana upaya dari Satgas sendiri dan juga pihak terkait lainnya dalam memburu sisa kelompok, termasuk simpatisan yang tadi Bapak sebutkan? Ya, kami membagi operasi kami menjadi 2. Yang pertama adalah operasi di atas. Kami sebut ini adalah operasi keamanan, operasi kepolisian, untuk melumpuhkan lambang perlawanan. Yang waktu itu tahun 2020 bulan Agustus kami bergabung, jumlahnya ada 11 orang. Kemudian satu persatu berhasil dilumpuhkan sehingga saat ini menjadi tinggal 4 orang. Ini adalah kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan dan perlawanan dan sekaligus menjadi lambang perlawanan dari kelompok yang berideologi menyimpang ini. Dan yang lebih berbahaya adalah yang di bawah. Maksudnya Karena yang di bawah kita sebut para simpatisan ini, mereka adalah orang-orang yang memberikan bantuan, support, dan yang lebih berbahaya lagi, yang paling berbahaya adalah mereka kita sebut pabriknya teroris. Karena dengan doktrin-doktrin mereka yang setiap saat bisa memancing orang baru untuk kembali naik ke atas dan bergabung kepada mereka. Kami laksanakan operasi berkesinambungan, baik mencegah naiknya DPO baru, dan kami di atas terus memburu kelompok yang bersenjata. Sejauh ini cukup efektif, kami belum melihat adanya kelompok yang ingin bergabung dengan kelompok yang di atas. Baik, Pak Farid, apakah sudah terlihat pergerakan dari 4 DPO yang sedang dicari atau masih dalam tahap pengumpulan informasi intelijen begitu Pak? Ya, sementara kami sedang mengumpulkan keterangan dari human intelligence berupa agen-agen kami dan juga pasukan intel yang kami sebar di sepanjang zona, yaitu dari mulai Parigi, Sigi, Poso, dan sebagainya. Kami bagi mereka menjadi sektor-sektor. Dan juga kami memanfaatkan IT, bagaimana menjejaki keberadaan mereka. Sampai sejauh ini kami masih melaksanakan penyelidikan untuk memastikan keberadaan mereka. Nah, kalau yang simpatisan tadi Pak Farid sebutkan, apakah sudah dipetakan juga? Siapa-siapa saja, siapa yang perlu diwaspadai? Ya, di beberapa tempat kami sudah memetakan, namun kita tidak bisa serta-merta menangkap atau juga langsung mengecap mereka bahwa mereka adalah simpatisan. Karena ada petani, pekebun yang terpaksa memberikan bahan makanannya kepada kelompok ini karena ancaman daripada dibunuh, jadi mereka lebih baik serahkan bahan makanannya. Tetapi kami berharap bagi yang terpaksa seperti itu, supaya cepat melapor kepada aparat keamanan. Ini sekarang yang menggembirakan adalah masyarakat sudah begitu cepat responnya, dia ketemu dengan kelompok itu langsung melapor.
Beda dengan sebelum kami turun, pemunculan terjadi 3 hari yang lalu, baru hari ini mereka lapor. Baik. Saat ini kecepatan masyarakat melapor ini cukup menggembirakan dan sangat membantu kinerja kami. Baik, baik. Pak Farid, terakhir, ini kalau misalnya Bapak melihat dari Danrem sendiri, apakah ada kaitan antara kebangkitan Taliban di Afghanistan dengan perubahan pergerakan kelompok ini di wilayah timur? Mungkin dianggap menimbulkan euforia sehingga merubah atau mempengaruhi operasi perburuan ini? Sejauh ini yang kami ketahui, kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini berafiliasi dengan ISIS. Oke. Kemudian kami belum melihat adanya perubahan pergerakan dengan adanya Taliban. Karena apa? Mereka juga mempunyai keterbatasan dalam mengakses informasi, karena di sekitar wilayah Poso ini banyak sekali blank spot yang memungkinkan mereka untuk tidak bisa berkomunikasi. Oke. Jadi sejauh ini kalau di antara pendukung atau simpatisan mungkin saja mereka euforia dengan kemenangan Taliban. Tetapi kalau yang kelompok atas ini kami cermati mereka cukup repot menghadapi pengepungan kami dan pengejaran, sehingga saya pikir mereka belum begitu match dengan perubahan yang ada di Afghanistan. Baik, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Brigjen TNI Farid Ma'ruf. Semoga untuk operasi perburuan ke depannya ini juga melahirkan hasil yang konkret, hasil yang nyata, dan tentunya menjamin keselamatan warga di Poso, Sulawesi Tengah dan juga sekitarnya. Terima kasih sekali lagi Pak Brigjen TNI Farid Ma'ruf atas waktunya bersama kami pada malam hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Fani. Ya, kemudian untuk mengetahui perkembangan terkini pasca tewasnya pemimpin Mujahidin Indonesia Timur, Ali Kalora, kita juga sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Jafar Gebua, di lokasi saat ini. Ya, selamat malam Jafar. Selamat malam Fani di Jakarta. Baik, Jafar bisa jelaskan Anda saat ini posisinya lagi di mana? Saya berada di sekitar perbatasan wilayah Parigi Motong dan Palu. Oke. Apakah Anda melihat pergerakan dari jenazah yang teroris atau Ali Kalora serta tadi ya Jaka Ramadan yang ditembak oleh operasi Satgas ini? Apakah sudah ada pergerakan menuju rumah sakit atau bagaimana? Kedua jenazah DPO teroris ini sejak subuh tadi, pagi pukul 4, sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah di Palu dan telah dilakukan identifikasi oleh tim Inafis dan DCI Polda Sulawesi Tengah untuk menentukan identitas keduanya. Keluarga telah diambil DNA-nya untuk dicocokkan dengan DNA kedua jenazah ini. Namun Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufahriyadi memastikan bahwa dari pemeriksaan awal bahwa keduanya adalah Ali Kalora alias Ali Ahmad dan Jaka Ramadan alias Ikrimah. Dua DPO teroris yang selama ini dicari karena merupakan penyebab teror di sepanjang waktu 2012 hingga 2021 di sekitar wilayah Parigi Motong, Poso, dan Sigi. Oke, baik. Jafar, apakah ada mendapat informasi apakah sudah ada anggota keluarga dari jenazah yang mengklaim atau datang ke rumah sakit? Ya, ada sekitar, kalau tidak salah informasi tadi, ada sekitar 6 anggota keluarga dari kedua mereka yang tertembak mati ini yang diambil sampel DNA-nya untuk dicocokkan dengan Ali Kalora dan Jaka Ramadan. Oke, siapa-siapa saja namanya juga sudah ada informasi? Keluarga-keluarganya tidak disampaikan secara resmi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk memastikan keluarga tetap aman dan hanya dipastikan untuk tadi ketika mereka diperiksa dipastikan hanya untuk pencocokan DNA, bukan untuk publikasi ke media massa. Baik, baik. Dan bagaimana dari tanggapan warga sipil di lokasi? Kan kalau misalnya kita melihat daerah operasi tempat perburuan tersebut dilaksanakan juga ada rumah-rumah warga, kemudian juga ada yang diduga menjadi simpatisan yang memberikan suplai kebutuhan sehari-hari dari DPO teroris. Seperti apa tanggapan keseluruhan? Untuk warga sekitar wilayah Kecamatan Torue, kemudian Kecamatan Sausu, dan beberapa wilayah di Kabupaten Parigi Motong, mereka selama ini mengakui bahwa kelompok ini, anggota kelompok ini sering turun meminta makanan logistik hanya kepada mereka, dan karena takut
mereka ketakutan, Oke. mereka kemudian memberikan bantuan berupa bahan-bahan makanan yang selama ini mereka simpan di rumah-rumah mereka atau di rumah kebun mereka. Namun sejauh ini bila dikaitkan dengan apakah mereka merasa khawatir atau tidak aman ketika ada informasi bahwa 2 anggota kelompok teroris Poso ini ditembak di sekitar wilayahnya mereka terlihat biasa-biasa saja karena petani tetap bekerja di sawahnya dan para ibu tetap beraktivitas seperti biasanya, termasuk anak-anak tadi ketika saya melewati sejak pagi hingga siang dan sore hari di wilayah tersebut, mereka terlihat biasa-biasa saja dan hanya mengatakan ketika saya tanyakan, memang ada tadi malam, ya ada kabarnya seperti itu, tapi tidak menunjukkan rasa takut. Oke. Ya. Baik. Kita harap agar keselamatan warga juga masih tetap terjamin ya ke depannya ya, karena operasi perburuan ini tampaknya masih akan dilanjutkan. Nah, terkait dengan hal itu Jafar, seperti apa rencana operasi militer dalam memburu sisa dari kelompok ini ke depannya? Seperti yang sudah dikemukakan oleh Komandan Korem 132 Terdakwa tadi, Brigjen TNI Farid Makruf, bahwa pola atau strategi penyekatan yang dilakukan oleh Kapolda sebelumnya dan akan kemudian dilanjutkan oleh Kapolda saat ini dalam Satuan Tugas Operasi Madagoraya untuk tetap menempatkan pos-pos di titik rawan yang sudah ditentukan dan diduga merupakan daerah kemunculan para anggota DPO teroris ini. Seperti yang diketahui di Kabupaten Sigi, Parigi Motong, dan Poso sudah ditempatkan sekitar 47 pos penyekat atau pos kejar di beberapa titik yang memang diduga selama ini kelompok ini turun dan beraktivitas atau mengganggu warga atau meminta logistik kepada warga. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Jafar Gebua dari Sulawesi Tengah. Kita harap agar Anda juga tetap aman memantau bagaimana operasi ini akan berlangsung ke depannya. Jaga diri, selamat kembali bertugas.